Selamat puji Tuhan saudara kekasih, bagaimana kabarnya? Kita yakin dan percaya Tuhan berserta dengan kita sehingga kita damai sejahtera dan kita terus mencari perkenanan Tuhan dimanapun kita berada. Kita mau taat dan tunduk kepada Tuhan. Kita buka ibadah kita ini Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang merendahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tunduk kepada-Mu Tuhan sebagai tanda ketaatan kami. Kami terus mencari Engkau lewat ibadah kami yang kami lakukan pada hari ini. Mari Tuhan pimpinlah ibadah kami ini Bapa, berkuasalah Kau bagi kami anak-anak-Mu. Jangkaulah seluruh anak-anak-Mu dimanapun kami berada, supaya kami sama-sama diberkati dan dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara kekasih, kita terus mencari Tuhan. Semalam kita sudah belajar saudaraku, bagaimana kita belajar dalam Wahyu semalam, Wahyu 22 saudaraku kekasih. Di sana dikatakan di mana senantiasa kedatangan Tuhan kita tidak akan lama lagi. Dan saat ini kita akan mau belajar di dalam Wahyu 14 ayat daripada 9 sampai dengan 10. Wahyu 14 ayat 9 sampai 10, dan saya bacakan. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dan cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Dikatakan di sini saudaraku, ini adalah mengenai hari penghakiman. Barang siapa yang tidak sungguh-sungguh, ya, cawan murka Allah sudah tersedia untuk mereka disiksa siang dan malam, yaitu adalah api neraka. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang berkata di dalam ayat 10 ini. Tetapi yang kita bahas dulu ayat 9 saudaraku yang kekasih. Ya, di sini dikatakan, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Saudaraku, menyembah binatang dan patungnya, saudaraku, dan menerima tanda di dahi dan di tangan, yaitu adalah tanda antikris, yaitu tanda angka 66, saudaraku yang kekasih. Itu yang dimaksud, saudaraku yang kekasih. Ya, ayat ini menceritakan bagaimana antikris akan merajalela, saudaraku yang kekasih. Angka 66, saudaraku yang kekasih, yang akan senantiasa dibuat kepada semua orang yang tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Saudaraku, di dalam senantiasa angka 66 ini, saudaraku, boleh kita belajar ini adalah angka manusia, saudaraku yang kekasih. Ya, perlu kita tahu saudaraku, manusia itu diciptakan pada hari yang ke-6, saudaraku yang kekasih. Ya, sedangkan angka 7 itu adalah angka daripada Tuhan kita. Jangan takut saudaraku yang kekasih. Ya, bagaimanapun caranya, mau dilipat gandakan pun 6, mau ditripelkan pun itu angka 6 itu, saudaraku, tidak bisa menjadi angka 7. Angka 7 adalah milik Tuhan, saudaraku. Ya, kita punya Tuhan, kita punya Allah yang sudah lahir di tengah-tengah kehidupan kita, yang sudah kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia berkata 7 roh Allah dan 7 materia, saudaraku yang kekasih. Ya, semuanya itu, angka itu menggambarkan bahwa itu adalah angka yang sempurna. Angka Tuhan kita adalah angka yang sempurna. Jadi jangan takut sama angka manusia, saudaraku yang kekasih. Kalau kita hidup dalam perkenanan Tuhan, tidak akan mampan antikris bagi kita. Karena kenapa? Kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, saudaraku yang kekasih. Haleluya, tidak bisa diganggu gugat orang-orang yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus yang daripada Tuhan, saudaraku. Dikatakan saudaraku yang kekasih, ditulis di tangan dan di dahi. Perlu kita tahu, tangan itu berbicara dengan kekuatan, sedangkan dahi itu berbicara dengan pikiran, saudaraku yang kekasih. Ya, saudaraku yang kekasih. Jadi perlu kita tahu, saudaraku, ya. Jangan kita bilang angka 6. Banyak kali orang salah mengartikan, saudaraku yang kekasih. Apalagi sekarang ini, saudaraku, di masa-masa corona ini, saudaraku, vaksin itu banyak orang mengartikan bahwa di dalam vaksin itu sudah, ya, disuntikkan antikris, saudaraku yang kekasih. Ya, bahkan ada level angka 66. Tidak, saudaraku yang kekasih. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Sesungguhnya tangan, saudaraku, dikatakan di tangan dan di dahi dan di jidat itu, saudaraku yang kekasih. Ya, angka 66 itu kenapa harus di tangan dan di jidat, saudaraku? Itu yang perlu kita pelajari, saudaraku yang kekasih. Ingat, saudaraku yang kekasih, kalau tanganmu terus mengerjakan pekerjaan yang jahat, kalau tanganmu terus mengerjakan pekerjaan yang najis, kalau tanganmu terus mengerjakan hal-hal yang daripada setan, sesungguhnya di tanganmu sudah ada antikris. Tangan ini adalah perbuatan. Kalau di dalam pikiranmu terus, saudaraku yang kekasih, ya,
menghujat Tuhan, pikiranmu terus jahat, saudaraku kekasih, pikiranmu terus senantiasa berlawanan dengan Tuhan, melawan, berontak kepada Tuhan, sesungguhnya di dalam pikiranmu itu sudah ada antikris. Saudaraku, apa dasarnya saya berkata seperti itu? Saudaraku, perlu kita tahu, saudaraku yang kekasih, ya, dikatakan saudaraku yang kekasih, ya, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18, apa saya dasar untuk berkata seperti itu, ya saudaraku? Kita belajar dulu 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 19. Dikatakan di sana, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Dengar ayat 19 ini. Memang mereka berasal dari antara kita. Jadi jangan cepat-cepat, karena banyak orang mengambil, ya, antikris itu adalah Paus, antikris itu adalah Muhammad. Jangan salah mengartikan, saudaraku, ya. Dikatakan di sini firman Tuhan berkata, ya, 19 dikatakan, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu tidak terjadi, supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tidak semua sungguh-sungguh mereka termasuk pada kita. Tidak semua Kristen itu yang sudah mengaku kepada Tuhan itu, ya, senantiasa sungguh-sungguh untuk senantiasa melayani Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, saudaraku, mereka yang tidak sungguh-sungguh adalah termasuk orang golongan-golongan yang senantiasa memiliki tanda-tanda antikris sudah ada dalam hidupnya. Oh, hati-hati bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh. Apakah engkau sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan? Apakah engkau sudah serius mencari Tuhan? Khususnya di putaran terakhir ini, saudaraku, sudah bagaimana? Sudah ada kesiapanmu untuk senantiasa ketika Tuhan kita datang? Bagaimana, saudaraku yang kekasih? Jangan-jangan di hidupmu saat ini sedang bekerja antikris, saudaraku yang kekasih. Jangan-jangan di dalam pikiranmu terus antikris yang bekerja, saudaraku, ya. Karena dari pikiran ini tadi, saudaraku, dikatakan, ya, karena tidak jauh daripada kita. Jangan menyalahkan, saudaraku, orang lain. Jangan menyalahkan, saudaraku, ya, apapun juga. Tetapi lihat kaca dirimu. Jangan-jangan, saudaraku, hidupmu itu belum berbuah. Adakah buah? Ranting itu sudah berbuah. Tuhan berkata, akulah pokok dan rantingnya. Bagaimana, apakah engkau menempel ke dalam pokok itu tetapi tidak ada buah? Bagaimana, saudaraku yang kekasih? Lihatlah dirimu. Jangan mempersalahkan orang. Tetapi Tuhan katakan, saudaraku yang kekasih, kalau kita kategori anak-anak Tuhan, supaya kita harus sungguh-sungguh mencari perkenanan Tuhan. Orang yang tidak sungguh-sungguh ini adalah menjadi orang yang murtad nanti satu saat. Kenapa tidak mereka pegang kuat kebenaran firman Tuhan? Mereka suam-suam kuku, suka-sukanya. Pikiran mereka selalu jahat. Ya, mereka banyak orang berkata, nggak usahlah mencari Tuhan, karena kita bekerjanya makanya kita makan. Saudaraku yang kekasih, kalau bukan Tuhan yang memberi hidup samamu sampai detik ini, engkau tidak akan bisa beraktivitas. Saudaraku yang kekasih, jangan jadi sombong. Ya, untuk apa kita sombong? Semua oleh karena anugerah Tuhan. Kita memiliki apapun semua oleh karena anugerah Tuhan. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan, saudaraku, jangan saudaraku, pikiranmu saat ini, tanganmu selalu mengerjakan hal-hal yang menjijikkan di mata Tuhan, sehingga antikris, saudaraku yang kekasih, menjadi, ya, memikat dan menyeret engkau. Hati-hati, sudah kita pelajari, tangan dan pikiran itu berbentuk senantiasa suatu tanda antikris masuk dalam kehidupan kita. Kerjakanlah yang baik, pikirkanlah yang sedap untuk senantiasa bagi pekerjaan Tuhan kita. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Saudaraku yang kekasih, dikatakan, saudaraku yang kekasih, ya, di dalam bagaimana orang senantiasa yang tidak sungguh-sungguh itu, saudaraku yang kekasih, bagaimana upah mereka, saudaraku. Orang yang tidak sungguh-sungguh, lihatlah dirimu, apakah engkau sudah sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, saudaraku. Jadi bertobat, saudaraku yang kekasih. Bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh, di dalam Wahyu 14 dikatakan, saudaraku yang kekasih, kita baca dulu Wahyu 14, saudaraku yang kekasih. Wahyu 14, saudaraku, ayat 11 dikatakan di sini, saudaraku, ya, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam, katakan, siang malam mereka tidak disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Siang malam, kalau sudah menerima tanda
Tanda angka 66 itu saudaraku yang kekasih di dahi dan di tanganmu nanti satu kali akan dicapkan kepada orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka engkau akan disiksa siang dan malam. Api neraka murka Allah sudah menanti engkau. Cawan murka Allah sudah tersedia, saudaraku, untuk senantiasa menampung setiap orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Untuk itu saudaraku, perlu kita saudaraku menjaga kehidupan kita. Perlu kita serius, perlu kita sungguh-sungguh saudaraku kekasih untuk menjadi kategori orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudaraku, sakit siang malam tidak ada henti-hentinya. Apa penyakit yang paling menyakitkan bagi kaum ibu dulu saudaraku adalah ketika kita melahirkan. Ketika kita melahirkan itu saudaraku yang kekasih, melahirkan secara normal, ya maksudnya bukan secara operasi, melahirkan secara normal. Ada senantiasa yang akan senantiasa memberikan kita antara pilihan hidup dan mati bagi perempuan saudaraku yang kekasih. Karena kenapa? Mulai dari bukaan pertama, kedua, ketiga sampai dengan bukaan ke-10 itu begitu luar biasa sakitnya. Tidak ada lagi pilihan saudaraku yang kekasih. Benar-benar dikuras semua kekuatan kita ini. Tetapi masih ada henti-hentinya ketika kita bukaan ketiga, keempat, masih ada waktu untuk kita mengambil napas saudaraku, masih ada waktu untuk mengambil kekuatan. Tetapi firman Tuhan ini berkata di dalam Wahyu ini saudaraku jelas berkata, tidak akan ada henti-hentinya, siang malam disiksa di dalam api neraka itu. Sebab itu saudaraku yang kekasih, tidak ada henti-hentinya, terus menerus saudaraku, tidak ada henti-hentinya. Begitu menyakitkan saudaraku. Sebab itu sebelum hari itu terjadi, mari sungguh-sungguh cari perkenangan Tuhan, cari wajah Tuhan selagi ada waktu dan kesempatan. Saudaraku yang kekasih, karena ada orang banyak sepele menjelang hari kedatangan Tuhan. Saudaraku, banyak orang yang berkata, biar aja lah, nanti kan banyak artis di neraka. Masih banyak orang yang membuat lelucon saudaraku. Banyak nanti artis, kita kan bersama dengan artis-artis nanti di sana. Saudaraku yang kekasih, banyak juga orang berkata, kalau kita katakan bertobatlah sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Saudaraku yang kekasih, tetapi mereka sepele saudaraku yang kekasih, ya, mereka berkata biar sajalah, gak apa-apa. Saudaraku yang kekasih, tetapi firman ini mengingatkan kita akan disiksa siang dan malam. Sebab itu menjelang hari kedatangan Tuhan, kita harus menjadi berubah. Tuhan katakan berubahlah oleh setiap pembaharuan budimu. Saudaraku yang kekasih, kita jangan serupa. Kita jangan serupa dengan dunia. Dunia boleh berkata, dunia boleh membuat lelucon atas neraka. Tidak mereka percayai itu, bahwa itu adalah suatu kenyataan nanti. Tetapi kita harus berubah. Berubah artinya berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik untuk masa depan kita yang ceria. Haleluya. Saudaraku kekasih, jangan saudaraku tunda-tunda waktu yang ada. Kita tidak tahu 5 menit ke depan apa yang terjadi saudaraku. Lihatlah zaman ini, bagaimana juga berita yang mengejutkan saudaraku yang kekasih. Oleh karena sebegitu jahat zaman ini, sehingga manusia, seorang ibu tidak segan-segan untuk membunuh anaknya, sekaligus 3 dibunuh saudaraku. Kita melihat itu di berita yang ada di Pulau Nias saudaraku yang kekasih. Bagaimana ibu ini menghabisi ketiga anaknya tanpa belas kasihan. Itu adalah menggambarkan saudaraku, memang manusia zaman ini sudah semakin jahat. Tuhan berfirman saudaraku, yang jahat akan semakin jahat, yang kudus akan semakin kudus. Tetapi kita anak-anak Tuhan, bagian kita harus percaya kepada Tuhan. Gambaran-gambaran ini melihat, ya, membuka mata rohani kita supaya kita benar-benar mencari perkenangan Tuhan. Jangan kau tinggal diam. Karena banyak orang berkata ketika diajak dia beribadah, ayo kita beribadah, jauh kali tempat ibadah kami. Saudaraku yang kekasih, ya, waktu sudah Tuhan berikan kepadamu, mungkin 6 hari engkau kuat melakukan aktivitasmu. Saudaraku, hari ke-7 adalah hari kudusnya Tuhan untuk kita taat beribadah kepada Tuhan. Sebab ibadah itu adalah milik Tuhan yang harus kita kembalikan. Kenapa harus berdalih? Ada banyak orang berdalih, aku ke pesta, jauh gereja kami, aku sakit. Banyak orang berdalih. Tetapi saat ini saudaraku, zaman penampian, anak-anak Tuhan akan ditampi. Siapakah domba, siapakah kambing akan dipisahkan pada saat ini. Kalau kau kategori kambing, maka muka Allah, cawan muka Allah menyala-nyala selama-lamanya bagianmu. Haleluya. Tetapi kalau kita senantiasa kategori domba, mahkota kehidupan sudah tersedia di surga bagi kita anak-anak Tuhan. Sebab itu diingatkan firman Tuhan ini kita saudaraku, siksaan itu luar biasa. Siang malam tidak ada henti-hentinya, terus menerus disiksa. Mari saudaraku yang kekasih, ya, tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, jangan senantiasa anggap sepele bahwa senantiasa waktu yang Tuhan percayakan ini kau suka-sukamu saudaraku mengerjakan hal-hal yang buruk. Suka-sukamu pikiranmu terus pikiran-pikiran yang kotor. Saudaraku yang kekasih, tapi Tuhan katakan, ya, mari bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bekerjalah selagi ada waktu, selagi hari masih siang.
Bekerja terus, jangan lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Dikatakan di sini, saudaraku, maka ia akan minum dari anggur murka Allah, dan yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api belerang. Campur belerang, saudaraku yang kekasih, dengan di depan mata malaikat-malaikat yang kudus, dan di depan mata anak domba Allah akan disaksikan malaikat-malaikat kudus, bahkan akan disaksikan juru selamat kita, disiksa dia siang dan malam. Tidak ada lagi belas kasihan kepada orang-orang yang suam-suam kuku, kepada orang-orang yang tidak mau menghargai Tuhan, kepada pikiran-pikiran mereka yang jahat, kepada tangan-tangan mereka yang mengerjakan pekerjaan jahat. Mereka sedang saat ini, saudaraku yang kekasih, membuat jalan supaya masuk ke dalam antikris. Jangan, saudaraku yang kekasih. Tuhan katakan tidak jauh berasal dari kamu antikris itu, kepada orang yang tidak sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh itu akan senantiasa mendapat kelegaan daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari bangun hubunganmu. Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes ini tadi, luar biasa firman Tuhan itu berkata, saudaraku, ya, saudaraku 19, mereka memang berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita, tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, tidak serius hidupnya mencari Tuhan. Dia senantiasa, kalau suka dia gereja, kalau tidak suka dia di rumah, ataupun di tempat-tempat yang lain, saudaraku yang kekasih. Ya, sungguh sudah mengenal, tetapi mereka akan disiksa, katanya di dalam Wahyu tadi. Kenapa nggak ada kesungguhan mencari Tuhan? Saudaraku yang kekasih, inilah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kategori anak-anak Tuhan tidak pernah bosan dia mendengarkan firman Tuhan, tidak pernah lelah dia untuk melangkah ke rumah Tuhan, untuk senantiasa bertemu dengan Tuhan. Haleluya, inilah yang dapat kita lakukan, saudaraku. Dari zaman ini kita harus kuat mencari Tuhan terus, jangan pernah bosan. Lihatlah Wahyu ini, saudaraku, bagaimana siksaan itu, bagaimana senantiasa antikris nanti yang tidak pernah mengenal belas kasihan daripada Tuhan, saudaraku yang kekasih. Ya, saudaraku yang kekasih, perlu kita tahu, kita harus mempersiapkan hidup kita. Mulai sekarang kita harus sungguh-sungguh, supaya kita jangan melihat lagi antikris ini. Mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya ketika Tuhan menyatakan dirinya, kita boleh senantiasa terangkat bersama dia, saudaraku yang kekasih. Haleluya, inilah tujuan hidup kita. Tujuan kita adalah masuk kota Yerusalem baru, sebab senantiasa yang di dunia ini, saudaraku, akan berlalu. Maka dikatakan Tuhan, janganlah engkau serupa dengan dunia. Dunia mungkin memikirkan hal-hal yang senantiasa dari daging ini, tetapi kita anak-anak Tuhan, kita harus pusatkan pikiran kita kepada Tuhan, untuk senantiasa menerima keselamatan yang masih Tuhan buka jalan bagi kita, untuk boleh kita masuk ke dalamnya. Haleluya, puji Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan memberkati firman ini. Tuhan senantiasa menguatkan kita. Jangan lagi suam-suam kuku, jangan lagi bersungut-sungut, jangan lagi senantiasa tidak sungguh-sungguh, tetapi sungguh-sungguhlah mencari Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, yang sudah belajar kebenaran firman-Mu. Mari kuasailah hati dan pikiran kami, biarlah Roh-Mu terus menyala-nyala bagi kami Tuhan, agar kami jangan masuk ke dalam api neraka murka Allah, untuk selama-lamanya disiksa bagi orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tapi bagian kami adalah mahkota kerajaan surga, bagian kami surga, kota Yerusalem baru, yang sudah kami tunggu-tunggu selama hidup kami ini Bapak. Di sanalah kami akan bertemu dengan Engkau Bapak, di sanalah air mata kami akan dihapus, di sana tidak ada lagi penderitaan, di sana lagi tidak ada lagi Tuhan penyakit, tetapi di sana adalah damai sukacita. Itulah bagian kami anak-anak-Mu. Biar kami kerjakan itu keselamatan yang daripada Tuhan. Setelah masih hari siang, teruslah kami bekerja tanpa mengenal lelah. Berkatilah Tuhan firman-Mu, transferkanlah bagi kami semua anak-anak-Mu, dimanapun semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini. Kami percaya Tuhan memberkati semuanya. Kami yakin dan percaya kami mendapat berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Jagai, lindungilah kami Bapa, anak-anak-Mu, kuat sehat menjadi milik kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami tutup ibadah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kita, saudaraku yang kekasih. Biarlah ibadah kita ini terus berkembang ke depannya ini. Untuk ini, dukung terus pelayanan kita. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa like-nya, jangan lupa hidupkan loncengnya. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi di dalam ibadah kita. Shalom, haleluya.